Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Nafisah, kelas 10 nomor absen 6. Di sini saya akan mempresentasikan sistem dan alat pembayaran. Sistem pembayaran merupakan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Dalam sistem pembayaran, terdapat lembaga-lembaga yang berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses tersebut. Salah satunya yaitu Bank Sentral atau Bank Indonesia. Terdapat 5 peranan Bank Sentral, yaitu sebagai regulator, perizinan, pengawasan, operator, dan fasilitator. Yang pertama yaitu regulator. Artinya Bank Indonesia berperan membentuk aturan-aturan yang dapat mendukung kelancaran sistem pembayaran. Yang kedua, perizinan. Artinya Bank Indonesia berperan memberikan izin terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan sistem pembayaran. Yang ketiga, pengawasan, yang berarti Bank Indonesia berperan mengawasi proses pembayaran maupun aktivitas para pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran. Yang keempat, operator. Artinya, Bank Indonesia berperan menyediakan layanan sistem pembayaran. Contohnya yaitu Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia dan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Dan yang terakhir yaitu fasilitator. Artinya, Bank Indonesia berperan memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran terhadap industri-industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Selanjutnya, saya akan membahas komponen sistem pembayaran. Terdapat 7 komponen sistem pembayaran, yaitu alat pembayaran, saluran pembayaran, kelembagaan, mekanisme operasional, infrastruktur teknis, perangkat hukum, dan pengguna. Yang pertama, alat pembayaran, yaitu media atau alat yang digunakan untuk melaksanakan proses pembayaran atau transaksi. Alat pembayaran yang sah di Indonesia yaitu mata uang rupiah. Selanjutnya, saluran pembayaran. Saluran pembayaran merupakan metode atau cara penyerahan alat pembayaran yang sah dari suatu negara. Saluran pembayaran dapat berupa ATM, kartu kredit, kartu debit, maupun dibayarkan secara langsung. Yang ketiga yaitu kelembagaan. Dalam sistem pembayaran, terdapat lembaga-lembaga yang berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses tersebut. Contohnya yaitu Bank Sentral dan Bank Konvensional. Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran masing-masing dalam membentuk suatu sistem pembayaran. Yang keempat yaitu mekanisme operasional, merupakan komponen-komponen yang dapat mendukung kelancaran dan keamanan sistem pembayaran. Contohnya yaitu Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia yang digunakan Bank Indonesia untuk memproses transaksi keuangan elektronik. Yang kelima yaitu infrastruktur teknis, merupakan komponen-komponen perangkat lunak dan keras serta sistem jaringan komputer yang dapat mendukung kelancaran sistem pembayaran. Contohnya yaitu mesin EDC atau Electronic Data Capture. Selanjutnya yaitu perangkat hukum. Perangkat hukum merupakan aturan-aturan yang dapat mengatur proses sistem pembayaran. Contohnya yaitu aturan dari Bank Sentral, aturan antar bank, maupun aturan antara pihak nasabah dengan pihak bank. 7 komponen sistem pembayaran tersebut saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya saya akan membahas sejarah uang. Sejarah uang dimulai dengan adanya barter atau tukar-menukar barang. Seiring berjalannya waktu, barter dianggap tidak efektif oleh masyarakat karena terdapat kesulitan mempertemukan orang-orang yang saling membutuhkan dalam waktu yang bersamaan. Akhirnya, barter pun ditinggalkan dan masyarakat beralih menggunakan uang barang atau uang komoditas. Uang barang biasanya berupa garam, kerang, kulit pohon, kulit hewan, maupun barang-barang lainnya. Uang barang ini juga dianggap tidak efektif karena tidak terdapat satuan hitung yang jelas dan juga sulit untuk disimpan dan dibawa. Kemudian masyarakat pun beralih menggunakan uang logam. Uang logam terbuat dari emas, perak, maupun perunggu. Uang logam ini juga dianggap tidak efektif karena bahannya yang mahal dan juga terbatas. Kemudian masyarakat pun seiring berkembangnya zaman, terdapat uang kartal dan uang giral seperti yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Uang kartal dapat berupa uang logam dan uang kertas, sedangkan uang giral dapat berupa cek dan bilet giro. Di era modern seperti sekarang ini juga terdapat uang elektronik dan uang digital. Uang elektronik merupakan uang yang nominalnya disimpan dalam bentuk saldo dalam sebuah aplikasi. Contoh aplikasinya yaitu OVO, GoPay, ShopeePay, dan yang lainnya. Kemudian saya akan membahas jenis-jenis uang. Terdapat 3 jenis uang, yaitu uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Uang kartal yaitu dapat berupa uang logam dan uang kertas. Uang giral dapat berupa cek dan bilet giro, sedangkan uang kuasi merupakan uang yang disimpan dalam bentuk simpanan berjangka atau deposito. Uang kuasi tidak dapat dipakai secara langsung karena harus melalui proses pencairan terlebih dahulu di bank.
Selanjutnya yaitu fungsi uang. Terdapat dua jenis fungsi uang, yaitu fungsi asli uang dan fungsi turunan uang. Terdapat dua jenis fungsi asli uang, yaitu uang sebagai alat tukar atau medium of exchange dan uang sebagai satuan hitung atau a unit of account. Selanjutnya fungsi turunan uang, yaitu uang sebagai alat pembayaran yang sah, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi, uang sebagai alat penyimpan dan pemindah kekayaan, dan uang sebagai alat standar pencicilan hutang. Selanjutnya yaitu syarat-syarat uang. Yang pertama yaitu tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah disimpan dan dibawa, mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai, nilainya yang relatif stabil, harganya tetap dalam jangka waktu yang panjang, jumlahnya tidak berlebihan, dan juga terdapat berbagai macam nilai nominal. Selanjutnya yaitu alat pembayaran. Alat pembayaran merupakan media atau alat yang digunakan untuk melaksanakan proses pembayaran atau transaksi. Alat pembayaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran tunai dibagi menjadi uang kartal yang terdiri dari uang logam dan uang kertas. Sedangkan alat pembayaran non-tunai dibagi menjadi dua jenis, yaitu non-tunai berupa kartu dan non-tunai berupa kertas. Contoh alat pembayaran non-tunai berupa kartu yaitu kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, maupun kartu e-money. Sedangkan alat pembayaran non-tunai berupa kertas dapat berupa cek, bilet giro, nota debit, dan nota kredit. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.